Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan banyak ya teman-teman netizen itu terus menanyakan kepada saya, bahkan sampai tadi, bagaimana kira-kira dengan Nathan Chow Aon ini yang selepas pertandingan melawan Jordania di saat kita menang 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada tanggal 21 April yang lalu, Nathan itu langsung bergegas ambil koper berangkat balik ke Belanda. Ya, di sana dia tentunya langsung ke klubnya di Heerenveen. Karena kenapa dia balik? Persetujuan itu di awal ya, ketika lobby-lobby sudah dilakukan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, pihak Heerenveen ini mengizinkan dia untuk 1 minggu. Setelah tanggal 14 dia bermain melawan Heracles dan mereka menang di kandang lawan dengan 2-0, di mana Nathan masuk di babak kedua. Dan setelah dia bermain ya bersama dengan Tom Hae, pemain Indonesia lainnya untuk tim senior, Nathan langsung balik. Dia bergegas ambil koper berangkat ke Doha. Dia untuk persiapan bermain melawan Qatar dan kemudian menghadapi Australia tanggal 18 dan tanggal 21 menghadapi Jordania. Dia tampil luar biasa kemarin. Ya, terutama menghadapi Jordania di pertandingan yang menentukan hidup mati baik bagi Indonesia dan Jordania. Dan saya pikir dia layak menjadi bintang. Terlepas dalam pertandingan melawan Jordania ada 2 gol atau brace dari Marcelino Ferdinand, juga ada gol yang sangat cantik, sangat menawan dari seorang Witan Sulaiman, ada 1 assist juga Witan terhadap Marcelino. Kemudian ada Komang Teguh yang masuk di babak kedua mengisi posisi Ferrari, dan Komang bisa menanduk umpan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Tetapi Nathan adalah the best, tampil luar biasa di lini tengah, ya bahu-membahu dengan Ivar Jenner, ya sehingga banyak yang mengatakan di mana ada Nathan terus, di mana bola itu, di mana-mana Nathan ikut, ya seakan-akan dia bisa menutup semua area lapangan, seperti tidak ada capeknya bermain. Dan dia memang dengan ngotot terus mengejar bola, menutup pergerakan lawan, ya, terutama pemain-pemain tengah dari Jordania yang bagus, Abu Taha, Al Rialat di sana, juga ada Arif Al-Tahir ya, yang bagus semua permainan dia. Jadi dia dengan Ivar yang tampil luar biasa untuk menguasai lini paling vital di lini tengah kita. Dia kembali sehingga banyak yang menyesalkan, ya bukan menyesalkan apa, aduh kalau tidak ada Nathan bagaimana ini. Walaupun sebenarnya kita ya masih ada Justin Hobner, ya masih ada Ivar juga, tapi lebih bagus memang kalau Nathan ada. Artinya kita lebih lengkap, ya. Starting 11 yang diandalkan oleh STY seperti melawan Jordania itu akan bagus di saat kita akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final pada Jumat dini hari. Ya, karena pertandingan itu kan dimainkan pada Kamis tanggal 25, diawali dengan Qatar melawan Jepang jam 22.30. Nah, kita di jam 00.30 ya bermain di Abdullah bin Khalifa. Ini stadion yang banyak mendatangkan berkah buat kita, artinya keberhasilan buat kita di saat mengalahkan Australia dan mengalahkan Jordania. Dan Nathan harus ada. Nah, saya coba untuk bisa menghubungi Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sejak dari kemarin itu, dan beliau sudah membalas, kita akan upayakan, kita akan melakukan lobby-lobby. Ya, jadi saya tanya bagaimana Pak dengan Nathan ini? Sayang kalau kita tidak bisa mendapatkan dia. Doakan saja, kita akan coba tarik balik dia. Itu kata beliau, kata Pak Erick, ya. Dan saya terus bisa memberikan support, semangat. Bahwa saya bilang, kita main bagus, luar biasa dengan Nathan ada di dalam, ya. Kalau dia tidak ada memang oke, tapi kita berkurang satu amunisi yang paling penting, ya, satu keping yang sangat kuat di saat menghadapi Jordania kemarin. Kita perlu dia bermain sebagai box to box, luar biasa. Dan itu langsung dilakukan. Sekarang pihak PSSI, Pak Manajer juga sudah mengatakan, Pak Sumarji, PSSI akan terus berusaha lobby-lobby untuk bisa mendapatkan Nathan Chow ini, biar bisa melepas. Kalau persoalan lobby, saya tidak ragu dengan Pak Ketua. Ya, walaupun ini terbilang sulit karena kesepakatan di awal itu kan cuma 1 minggu memang. Dia dilepas sampai lolos ke babak 8 besar. Itu kesepakatannya, sehingga Heerenveen itu mau membantu tim U23. Karena ini kan sebenarnya tidak wajib klub melepas pemain karena bukan dalam ranah kalender FIFA. Tapi demi mendukung tim U23 kita,
Nathan Cho dilepas oleh Heerenveen dan pelatih mereka Kees van Wonderen itu senang dia bermain buat tim Indonesia. Tapi dia harus balik setelah tim Indonesia itu lolos ya ke babak 8 besar, dan Nathan sudah ikut ambil bagian di dalamnya untuk membawa tim kita maju ke 8 besar sesuai dengan target yang diberikan oleh Pak Ketua Umum PSSI, dan ini juga yang diinginkan oleh pelatih Sintayong. Sudah terwujud semuanya sehingga Sintayong itu ya diperpanjang sampai 2027 karena sudah melaksanakan semua tugas-tugas dia sesuai kesepakatan bersama dengan PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir, membawa tim ini, tim senior, lolos ke babak 16 besar pada Januari lalu dan membawa tim U23 lolos ke babak 8 besar. Dan apakah Nathan akan kembali, itu yang menjadi masih tanda tanya. Tapi Pak Ketua sudah bilang akan coba terus ya untuk melakukan pendekatan ini, merayu, membujuk pihak klub untuk bisa, karena hanya satu langkah lagi. Kalau kita bisa melewati Korea Selatan, ya, kita sudah ada di semifinal. Artinya, peluang untuk maju, untuk lolos ke Olimpiade musim panas di Paris, Prancis, terbuka buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Itu yang membuat saya pikir Pak Erick ini akan berusaha keras untuk bisa berbicara baik melalui telepon ya dengan pihak Heerenveen untuk meyakinkan mereka melepas Nathan ini. Kalau sudah di 4 besar, oke lah. Kalau mereka masih perlu dengan Nathan, ya silakan ambil. Yang penting lewatin Korea. Korea tim yang sangat baik, sangat kuat. Mereka punya lini tengah yang oke. Makanya kita butuh Nathan ya bermain di sana. Kalau Nathan dan Ivar ada, kita sangat-sangat bagus, sangat-sangat kuat. Ya, passing-passing mereka tuh terukur dengan baik. Setelah melewati Korea, semua sudah ada di depan mata ya. Karena peringkat 1, 2, 3 itu langsung lolos. Peringkat 4 pun masih punya harapan lolos ke Paris, Prancis di Olimpiade, karena kita masih akan play-off dengan wakil dari Afrika, Guinea. Makanya kehadiran ya dari Nathan ini sangat diperlukan oleh Sintayong. Itulah tugas nanti PSSI ya, baik Pak Erick ini ya akan bertarung habis-habisan semaksimal mungkin untuk bisa menarik lagi, kata Pak Erick, ke sana. Ya kita serahkan aja semuanya ini kepada Yang Maha Kuasa, siapa tahu ada jalan terbuka, ya ada solusi. Yang penting sudah berusaha. Kalaupun tidak, ya sudah ada usaha keras. Karena bertepatan ini yang agak sedikit menyulitkan. Heerenveen pada tanggal 25 akan menjamu PSPH Eindhoven dalam lanjutan Liga Kasta Tertinggi di Belanda, Eredivisie. Butuh menang bagi Heerenveen, ya. Makanya ini Nathan harus balik. Ya, walaupun dia pemain cadangan yang selalu masuk di babak kedua, karena kemarin juga dia masuk di babak kedua, dia diperlukan sebagai cadangan utama tentunya. PSV peringkat atas di Eredivisie. Nah, Heerenveen tidak mau malu di depan publik. Mereka ingin menang tentunya untuk menghadapi tim papan atas ini. Ya, itu ada di sana kelihatan. Tapi kalau memang lobby ini berhasil, Pak Erick mampu meyakinkan pihak klub untuk melepaskan kembali Nathan, ya ini luar biasa. Dan Nathan mungkin tanggal 24 ya udah harus balik untuk bisa jadi ini pertarungan di hari ini ya. Sejak selepas dia balik itu tanggal 22, 23 ini itu Pak Erick terus ya melakukan lobby-lobby tingkat tinggi untuk bisa ya membuat manajemen atau pelatih Kees van Wonderen ini bisa setuju, oke lah Nathan bisa balik. Dan itu menjadi doa kita semua, doa bersama dari pendukung sepak bola Indonesia yang sangat fanatik ya, dan sangat berharap kita bisa bermain dengan Korea Selatan ya untuk bisa memenangkan laga. Dan semoga apa yang diupayakan oleh Pak Ketua Umum bisa menghasilkan sesuatu. Kembali ke awal, yang penting sudah berusaha ya. Soal yang nggak bisa ya itu ya sudah di luar batas ya. Tapi semoga di hari ini sampai besok itu lobby itu akan terjadi. Dan sama seperti Yasin Hubner ya, tiba-tiba harus datang ya, walaupun harus melewati pertandingan kata lawan Australia, dia langsung datang dalam keadaan capek, dia masih bisa datang. Dan semoga Nathan bisa kembali memperkuat tim kita. Kita akan tunggu nantinya info selanjutnya tentang bagaimana kabar dari Nathan atau kabar dari Heerenveen untuk melepas Nathan kembali bergabung dengan tim STY menjelang pertarungan kita di babak perempat final melawan Korea Selatan. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.